Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif.net. Jadi ini 325 nya lemot. Kita mau cek apa kendalanya. Kontak udah di on kan, scanner dari colokan nih. Oke, kita coba scan. Kalau kemungkinan sih kayaknya elektronik di bagian intake, baik camshaft maupun airmas, karena di mesin atau di transmisi harusnya nggak ada masalah apa-apa sih. KM pun masih rendah, ini 75 ribuan masih. Lelet kali. Oke, continue. Next, kita coba scan aja di bagian mana yang error. Nggak usah takut dari semua banyak error di mobil ya. Jadi ada yang harus dikhawatirkan, ada yang enggak. Kalau namanya ini sistem modul ya kan. Jadi kalau kayak error-error di GM5, like modul segala macam itu ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Karena kan bisa aja tersisa arus di dalam gitu, kita reset hilang kayak gitu. Jadi kalau memang nggak ada masalah di mobil sih nggak perlu dikhawatirkan, ataupun kalian harus tahu mana-mana error yang bisa menyebabkan mobil nggak enak. Kan bener nih, inlet camshaft vanos and position not reached, adaptation value outside toleransi. Jadi nilainya ini di luar toleransi. Di sini kan memang kuning, tapi ada yang kuning memang berpengaruh besar. Jadi kayak di beberapa error ini ada yang merah mesti diganti, ada yang kuning aja udah berpengaruh besar. Biasanya itu kayak airmas, kayak inlet camshaft, kayak outlet camshaft gitu, exhaust camshaft. Ini di sini malah dibilang exhaust camshaft sensor no signal. Berarti ini kan yang inlet kemarin kami pakein yang KW, yang exhaust kami pakein yang KW. Yang exhaust ini udah lumayan lama, sementara yang inlet ini baru hitungan bulan ya, kalaupun ada setahun. Berarti di inlet camshaft ini kita kalau bisa jangan beli yang KW untuk 325, ataupun memang untung-untungan, ada yang bagus ada yang enggak. Kemarin sempat kejadian gini. Jadi di BMW ini tenaganya itu ada, tapi kita harus cari dulu kayak lewat dari 2000 rpm baru tenaganya full. Sementara dari 1800 atau dari 1500 ke 2000 itu kayak lama kali naiknya. Kalau dibilang di sini inlet camshaft itu masuk akal, karena kan perhitungan bahan bakar sama bukaan palapnya ini jadi dia miss, jadi nggak pas. Jadi udara kita tambahin sementara bahan bakar nggak kita tambah, sama aja, bukannya jadi kenceng atau jadi cepat bergerak piston, justru makin lama karena beban kompresinya semakin tinggi. Berarti ini harus dicoba beli sensor inlet camshaft dulu sebelum kita vonis yang lain. Soalnya di airmas ini nggak ada kebaca. Masuk akal karena kerusakannya ini mirip dari yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di video Otomotif.net yang masalah ganti sensor camshaft, inlet camshaft di mobil ini. Kalau untuk exhaustnya itu udah lama kami ganti. Untuk exhaustnya itu pakai merek apa ya dulu ya, lupa ingat juga. Ini kita coba clear aja kalau enggak ya. Kita coba baca error, clear error. Di clear masih bisa hilang, no error. Berarti kemungkinan itu dari sensor inlet camshaftnya. Jadi sensor camshaft di bagian udara masuk. Ya, nendang kali hidroliknya. Setelah kami cek-cek, rupanya yang kemarin penggantian lupa buat video. Tapi kayaknya apa kami yang lupa atau enggak ya, nggak tahu. Jadi untuk inlet camshaft, kalau yang outlet yang itu, yang bawah tuh, kalau yang inletnya itu yang ini dia di bawahnya. Jadi kalau misalkan bongkar itu kita wajib bongkar ini juga.
bongkar ini aja. Nah di bawah ini ada tuh, ini dia inlet camshaftnya. Nggak ribet juga sih gantinya, jadi kemungkinan nanti kami ganti itu dulu buat nyobain mobilnya apakah kembali normal. Jadi kalau untuk lemot 100% itu dia nggak lemot 100%, tapi buat ngedapetin RPM yang di bawah 2000, artinya dari sekitar 1500 sampai 2000-an itu kayak lama. Habis itu kalau kita gas-gas itu kayak nggak langsung dapet. Cuma kalau habis kita gas sekali lepas gas lagi, nah itu bisa langsung dapat seketika. Jadi kami ambil kesimpulan kemungkinan dari sensor inlet camshaftnya ini udah bermasalah, jadi baca vakumnya itu ngaco. Karena di mobil ini juga kondisinya sebenarnya lumayan oke lah. Ini sensornya KW, lupa kami berapa lama. Kalau lama kali enggak juga, kemungkinan setahun atau di bawah setahun. Dan ini kami pakai yang KW itu, yang harga 200-an itu kan. Jadi next mau ganti ini baru lanjut dicek lagi kondisi mobilnya. Jadi kan kalau 325 ini aslinya kalau kita gas itu kita langsung dapet torsinya. Kalau untuk suaranya enak lah kita bilang. Cuma ini untuk dapetin dari 1000 gopek ke 2000 kami nggak bisa ngetes karena nggak ada kawan nih yang nyetir mobilnya, jadi nggak bisa kita videoin. Nanti kalau memang jadi kita ganti sensornya ini, setelah kita ganti kemungkinan insya Allah kalau sempat kami videoin sambil biar kalian lihat kayak mana. Yang jelas ini kondisinya tenaganya itu kurang dari 1500 ke 2000. Jadi kalau untuk motong mobil kan kita di range RPM segitu nih, misalkan main dalam kota atau sedikit keluar kota yang enggak di kecepatan tinggi, kita tuh butuh kali tenaga di level itu, jadi di angka RPM itu. Jadi ini kondisinya mobilnya agak susah buat motong, ataupun kalau motong mesti digeber tinggi gitu 2500 ke atas kan, jadinya kita turun gigi. Tapi kalau kita udah turun gigi, kita main di atas 2500 itu memang enak. Jadi opsi saat ini kami main pedal shift kalau untuk motong mobil, main di kecepatan menengah ke bawah. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih. Buat kalian yang mau ngerawat M46, dibilang susah dia nggak susah, dibilang gampang ya memang gampang.